Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai bagaikan ini dibungkus oleh itu. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kata ini digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat atau dapat dipegang. Sedangkan kata itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Lalu, apa maksud ungkapan bagaikan ini dibungkus oleh itu? Bagaimana mungkin sesuatu yang jauh dapat membungkus yang dekat? Butuh perenungan yang agak panjang untuk memahaminya. Bila ini dibungkus, berarti ini ada di dalam, sedangkan itu pasti ada di luar. Yang di dalam pastilah tidak kelihatan atau tidak nampak, kecuali bungkusnya dibuka. Membuka yang itu untuk melihat yang ini. Mengabaikan yang jauh untuk mengetahui yang dekat. Tidak melihat orang lain, namun melihat diri sendiri. Setelah sampai di sini, barulah kita mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini dibungkus oleh itu. Selama kita hanya mampu melihat orang lain, memikirkan, mencari-cari kesalahan orang lain, maka diri sendiri tidak akan terlihat. Gajah di pelupuk mata tak nampak, namun kuman di seberang lautan kelihatan. Peribahasa ini sama artinya dengan ini dibungkus oleh itu. Sekarang marilah kita melihat dunia nyata. Berapa banyak orang yang telah mampu melihat diri sendiri. Berapa banyak pula kita dapat jumpai orang yang benar-benar baik, benar-benar tulus, dan benar-benar bahagia. Jika kita sudah tahu jawabannya, lalu berapa luas kaplingan surga dibanding dengan neraka? Lalu di mana kita nanti akan beralamat? Anak-anakku, murid-muridku, inilah sebab mengapa wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Atau boleh kita lanjutkan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, yang dicantumkan di dalam Al-Quran Al-Isra 14. Ayat ini adalah perintah untuk melihat yang ini, yang dekat, atau diri sendiri. Berapa lama Rasul harus pulang pergi Gua Hira hanya untuk melihat yang ini? Lalu apa hasilnya? Bukankah kemajuan zaman, peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini adalah hasil melihat yang ini, yang tidak terbungkus oleh yang itu? Di dalam kitab Bhagavad Gita, Krishna mengatakan, tidak ada yang bukan aku. Aku di sini adalah jiwa atau ruh. Adanya ruh yang ada di dalam raga, itulah manusia hidup. Dan karena hidup itulah manusia itu ada, bisa, kuasa, dan mampu kemana-mana. Dengan kata lain, disinilah rahasia kehidupan yang sebenarnya. Bila kita mampu mengenali, memahami apa yang ada di sini, menunjuk ini pada diri sendiri, barulah kita mengenal sang kehidupan sejati. Melihat yang ini
adalah melihat aku sejati. Aku yang sejati adalah aku yang abadi, yang selalu berpetualang dari satu tubuh ke tubuh yang lain, dari puluhan, ratusan, hingga ribuan kali kehidupan. Disinilah seharusnya kita menyadari bahwa kita hidup tidak sebagaimana pandangan orang-orang awam, bahwa yang hidup adalah yang serba kasat mata, tampak oleh mata, atau yang serba tubuh. Selama fokus kehidupannya pada tubuh, maka seseorang akan takut dengan yang namanya kematian. Hingga tidak jarang kita melihat orang harus berdoa, minta tambahan umur, minta umur yang panjang, dan seterusnya. Adalah manusiawi bila hidup di dunia, manusia menjadi duniawi. Namun, itu bukanlah solusi. Sebab solusi yang sebenarnya adalah mengenal hakikat hidup, yaitu rohani. Yang serba rohani atau serba ilahiyah, itulah hakikat hidup yang sebenarnya. Wahai anak-anakku, murid-muridku, negara Indonesia yang berpedoman landasan negara Pancasila sungguh sangat tepat mencantumkan kata ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama dan utama di atas sila-sila yang lain. Sebab tanpa sila pertama, sila-sila yang lain mustahil untuk dapat dilaksanakan. Bagaimana mungkin kita mengerti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bila kita tidak mengenal dan mengalami ketuhanan dalam diri sebagaimana dinyatakan pada sila berketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, mestinya kita sangat bersyukur karena memiliki dasar negara Pancasila yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dasar negara yang paling sempurna, bahkan bila dibanding dengan negara yang mengaku berdasarkan Islam sekalipun. Bagaimana praktek kehidupan beragama orang-orang yang tinggal di negara-negara yang disebut negara Islam tersebut, kita semua pasti telah mengetahuinya. Namun kita juga harus sadar, meskipun suatu negara telah memiliki landasan yang paling bagus, peraturan yang bagus, dan undang-undang yang bagus, manusia tetaplah manusia, tempat salah dan dosa. Indonesia juga dikenal sebagai negara korup ranking atas. Korupsi merajalela di mana-mana, mulai dari pribadi, kelompok, lembaga, organisasi, instansi swasta maupun pemerintah, dan seterusnya. Mental korup telah mendarah daging di Indonesia. Disinilah terjadi suatu ironi. Di satu sisi kita bersyukur akan adanya Pancasila. Di sisi lain kita prihatin bahwa Pancasila hanyalah slogan, basa-basi, semboyan kosong, dan seterusnya. Sebagaimana Al-Quran yang dibanggakan sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup mayoritas warga negara Indonesia. Namun tetap saja korupsi merajalela. Yang suci hanyalah kitabnya, namun orangnya sama sekali jauh dari nilai-nilai kesucian ajaran di dalam kitab tersebut. Anak-anakku, murid-muridku, marilah kita kembali pada ungkapan bagikan ini dibungkus oleh itu. Yang asli terbungkus oleh yang palsu. Selama kita tidak mampu membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang selamanya, mana yang sementara, mana yang ini dan mana yang itu, kita akan jatuh terperosok pada pemikiran yang selalu keliru serta terbolak-balik. Yang asli kita anggap palsu, yang palsu kita anggap yang asli, selalu, selamanya, hingga mungkin sampai ribuan kehidupan dan kematian. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan.
semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama, ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.